Saudara, jelang pergantian tahun, Satreskrim Polres Madiun Kota merazia sejumlah toko dan lapak yang menjual kembang api. Polisi mengimbau masyarakat agar memanfaatkan momentum pergantian tahun dengan bijak dengan tidak melakukan euforia berlebihan. Polisi memeriksa berbagai macam jenis kembang api yang dipajang di dalam toko. Di antaranya adalah kembang api yang berbentuk menyerupai tabung. Polisi juga memeriksa diameter serta isi dari kembang api untuk memastikan ukurannya tidak lebih dari 2 inci dan bahan tidak lebih dari 20 gram. Tidak hanya pada toko kembang api, razia dan sosialisasi juga dilakukan pada sejumlah lapak pedagang kembang api yang ada di pinggir Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun. Pedagang mengaku kembang api yang dijual paling besar berdiameter 1,9 inci. Namun pada tahun ini permintaan pembeli diprediksi menurun. Saudara, banyaknya wahana, museum, dan atraksi yang syarat akan budaya dan edukasi masih menjadi magnet bagi wisatawan yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Salah satunya wahana imersif yang ada di Indonesia Science Center atau ISC di TMII Jakarta bernama Fantasia. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Septa Yoga dari TMII Jakarta. Saudara, ada yang bisa tebak nggak nih saya lagi di mana? Ini saya lagi ada di hutan loh, tapi kok ada penyunya. Terus habis itu ada pausnya, lalu kemudian ada ikan-ikannya. Jadi sebenarnya saya ini masih di planet Bumi atau planet lain ya? Nah, tenang aja saudara, saya ini masih di planet Bumi. Tepatnya saya masih ada ataupun saat ini saya berada di wahana imersif yang ada di Taman Mini Indonesia Indah bernama Fantasia. Di sini menawarkan pengalaman imersif yang memadukan visualisasi antara pemandangan alam, lalu kemudian kehidupan bawah laut, lalu kemudian juga ada antariksa, lalu juga ada kebun bunga, sehingga bisa dilihat sendiri menampilkan visual yang sangat memanjakan mata dan penuh dengan imajinasi. Selain pemandangan yang indah dan memanjakan mata, di sini juga ada kegiatan interaktif yang dapat dilakukan oleh pengunjung, yaitu diantaranya adalah dapat menyekan gambar yang sudah diwarnai oleh pengunjung dan nantinya gambar tersebut akan muncul di video mapping. Nah, ini saudara, sudah saya mewarnai sebuah mobil yang ada di sini disediakan. Saya akan langsung coba saja men-scan-nya untuk nanti akan tampil di video mapping yang ada di sini. Ini harus ditaruh sesuai dengan batas kotak yang ada, lalu kemudian kita tinggal pencet scan. Nah, proses scanning ini lagi berjalan, memang kurang lebih mungkin dibutuhkan waktu sekitar 30 detik ini untuk kemudian gambar tersebut dapat muncul di video mapping yang ada di wahana ini. Ini proses loadingnya sedang berlangsung. Nah, lihat sendiri ini mobil yang tadi sudah saya warnai ada namanya. Nah, kita tinggal tunggu aja nih nanti mobil ini dapat muncul di video mapping. Dan untuk menikmati wahana ini saudara, harganya ini Rp30.000 aja untuk setiap harinya, untuk per orangnya. Nah, ini prosesnya lagi berjalan, di mana tadi mobil yang sudah saya warnai ini diambil oleh salah satu derek gitu ya, lalu kemudian ditaruh di video mapping. Nah, bisa dilihat sendiri juga. Untuk mobilnya ini juga langsung berjalan di video mapping yang ada di sini. Nah, ini juga menjadi pengalaman interaktif yang menarik yang bisa dicoba oleh pengunjung yang berkunjung ke wahana ini. Dan untuk berkunjung ke wahana Fantasia ini saudara, Anda dapat ataupun perlu merogoh kocek sebesar Rp30.000 per orangnya. Lalu kemudian untuk jam bukanya setiap hari dari untuk weekday itu jam 8.30 sampai jam 4 sore. Sedangkan untuk weekend itu dari jam 8.30 sampai jam 16.30 sore. Dan untuk menikmati ataupun mengikuti kegiatan interaktif menyekan gambar yang sudah diwarnai oleh pengunjung ini, untuk pengunjung cukup menambah Rp5.000 saja dan dapat menikmati pengalaman interaktif di wahana Fantasia ini. Claudia Carla, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, banyak masyarakat memanfaatkan momen ini untuk menghabiskan waktu berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi wisata yang bisa menjadi pilihan adalah Cikau Park di Purwakarta, Jawa Barat, yang menawarkan beragam wahana, mulai dari edukatif, ramah anak, hingga wahana ekstrim. Hai saudara,
Lagi pada liburan ya? Anyway, saya bukan lagi di pantai, apalagi di laut, tapi saya lagi ada di salah satu danau buatan yang ada di tempat wisata di Purwakarta, yakni di Cikal Park. Keren banget kan? Indah banget juga kan? Buat kalian yang penasaran, ikutin perjalanan saya terus ya, karena masih banyak wisata dan wahana yang akan saya bedah di sini. Ikutin saya terus. Cikal Park di Purwakarta, Jawa Barat jadi salah satu rekomendasi destinasi wisata untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau, pengunjung bisa menikmati beragam wahana wisata. Selain bermain kanu, Anda juga bisa menikmati mini taman satwa yang dihuni beragam jenis hewan, mulai dari unggas, primata, hingga mamalia. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan hewan, namun pastinya tetap didampingi oleh petugas ya. Saudara, saat ini saya sudah sampai di titik selanjutnya, yakni di Taman Satwa. Di sebelah saya sudah ada, siapa ini mas namanya tadi? Namanya Bobby. Dia ini jenis beruang apa mas kalau boleh tahu? Beruang madu, kayak gitu ya. Jadi selain di sini kalian bisa lihat-lihat satwa, kalian bisa juga feeding ataupun ngasih makan. Mungkin saya boleh dong mas, mau ngasih makan Bobby. Tak hanya Taman Satwa, Cikal Park juga memiliki water park yang menjadi favorit anak-anak. Terdapat beragam pilihan kolam, mulai dari kolam anak, kolam ombak, hingga area bermain air lainnya. Bagi pecinta adrenalin, Cikal Park juga menyediakan wahana ekstrim seperti buggy car off-road, medan yang menantang dan berliku memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung. Setelah puas memacu adrenalin di wahana ekstrim, aktivitas seharian di sini pun terasa menguras tenaga. Untuk mengembalikan energi, pengunjung bisa menikmati beragam pilihan kuliner di restoran yang tersedia di kawasan ini. Nah saudara, setelah berkegiatan seharian, nyobain hampir semua wahana yang ada di sini, kayaknya sekarang waktunya saya kulineran nih. Seperti yang Anda bisa lihat di depan saya, udah ada banyak sekali menu makanan, mulai dari Asian food, ada juga Western, sampai dengan Japanese food. Kayaknya sudah cukup ngomong-ngomongnya karena saya sudah mulai lapar. Buat kalian yang bingung-bingung liburan mau datang kemana, mungkin bisa datang ke Cikal Park lalu ke Castle Purwakarta. Jihan Jufri, Ian Faris, Bondan Wicaksono, Kompas TV Purwakarta. Saya cobain dulu ya. Wisata Batu Tahu di kawasan Pantai Tapak Paderi, Kota Bengkulu menjadi salah satu destinasi unggulan warga untuk menikmati senja. Setiap sore pengunjung datang untuk menyaksikan momen matahari tenggelam berlatar laut lepas dan debur ombak.